Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga terselalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam pemahaman, dalam belajar ya, dalam mempraktikkan ilmu nahwu yang kita pelajari. Baik, terakhir sampai halaman 3 ya. Kita sudah membahas perincian dari tanda-tanda i'rab. Dimulai dari i'rab rafa ya. I'rab kita ingat lagi ada rafa, ada nasab, ada khafd atau jar dan terakhir ada jazm ya. Rafa sudah kita bahas. Rafa punya 4 tanda, ada dhammah yang merupakan tanda asal. Tanda asal ya, default dari tanda rafa adalah dhammah. Sisanya itu tanda pengganti. Namanya tanda niyabah ya. Kalau di sarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin istilahnya niyabah. Ada wawu, ada alif dan nun. Nah, sekarang kita bahas yang nasab. Perhatikan di situ. Qala mu'allif rahimahullahu taala, penulis mengatakan walin nasbi khamsu alamatin. Halaman ke-4. Dibuka halaman 4. Walin nasbi khamsu alamatin. I'rab nasab ada 5 tanda. Ingat penyebutan pertama merupakan tanda asal. Tanda asal itu tanda defaultnya ya. Dan tanda asal selalu harokat. Tanda asal dari i'rab selalu harokat. Rafa apa tandanya? Tanda asalnya harokat dhamma. Kemudian nasab tanda asalnya fathah, harokat juga toh. Nanti ada jar atau khafd, tanda asalnya kasrah. Kemudian jazm, tanda asalnya sukun. Semuanya harokat. Tanda asal itu semuanya harokat. Kemudian ada fathah, ada wal alifu, wal kasratu, wal ya'u, wa hadfu, an-nuni. Ada 4 ya. Ada fathah, alif, kasrah dan ada 5 ya. Ya dan hadfun nun. Apa hadfun nun? Di antara bentuk lafaz itu nasab atau mansub adalah hilangnya huruf nun. Contohnya apa? Pada fi'il ya. Fi'il mudhari' yang punya nun apa? Ya misalkan af'alul khamsah ya. Fi'il yang punya huruf nun di akhirnya adalah af'alul khamsah. Yaktubuna, taktubuna ya. Taktubani, yaktubani, taktubina. Ada 5 pola ini. Pola pertama yaf'ulani, kedua taf'ulani, ketiga yaf'uluna, keempat taf'uluna, kelima taf'ulina. Nanti akan dibahas. Jadi tanda alif, fathah, alif, kasroh, ya untuk isim. Dia nasabnya pada isim. Tapi hadfun nun nasab pada fi'il mudhari'. Baik, itu perbedaannya. Sekarang kita lihat bawahnya. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'ah. Harokat fathah merupakan tanda nasab ya, yang terdapat pada 4 tempat. Tempatnya di mana aja? Nasab dengan fathah, ingat, nasab dengan fathah ada 4 tempat. 1, isim mufrad. Kita buat contoh. Contoh misalkan Nasara Aliyun Muhammadan. Fokus ke kata Muhammad ya. Nasara Aliyun Muhammadan. Ali menolong Muhammad, maka Muhammadan harus dibaca fathah. Enggak boleh Muhammadin, enggak boleh Muhammadun. Paham? Paham ya? Sekarang jamak taksir, wa jam'ut taksiri. Jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Kita buat contoh. Contohnya misalkan Nasara Aliyun
at-tullaba. Sama kan pakai fathah toh? Tulab apa tulab? Jamak dari talib. Ali nasara aliyun at-tullaba. Ali menolong para murid itu atau siswa-siswi itu. Maka at-tullaba harus dibaca fathah, enggak boleh at-tullabi, enggak boleh at-tullabu. Paham insyaallah? Itu jamak taksir. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari, lihat syaratnya. Syaratnya perhatikan, idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Untuk fi'il mudhari yang tanda nasabnya fathah, syaratnya apa? Dia harus ada alat penasab. Ya. Situ disebutkan idza dakhala 'alaihi nasibun. Syarat pertama harus didahului alat penasab. Alat penasab di muyassar apa aja? Ada apa? An, ya, lan, idzan, kay, lam juhud, hatta. Ingat itu kan? Baik. Ada alat penasab. Kalau mau fi'il mudhari'nya itu apa? Nasab dengan akhiran fathah. Syarat kedua, walam yattasil bi akhirih syai'un. Tidak ada tambahan apapun setelahnya. Fi'il mudhari'nya tidak ada imbuhan atau tambahan apapun setelahnya. Contoh yaktubu, yaktubu saja. Ya. Taktubu, yaktubu, yajlisu, yaqra'u. Kita bikin kalimat ya. Bikin kalimatnya. Muhammad atau Ali tidak akan minum susu. Ali tidak akan minum susu. Pakai apa? Alat penasabnya apa? Lan. Lan minum apa minum? Yashrabu apa yashribu? Kalau di kasrah itu fi'il madinya kan? Syariba yashrabu. Lan yashroba. Aslinya yashrabu, ada lan jadi yashroba. Nah, ba-nya ini, fathahnya inilah tanda nasabnya. Lan yashroba aliyun al-labana. Ali tidak akan minum susu. Paham insyaallah? Baik, itu fiilnya tadi dia jadi fathah. Sekarang tanda alif, fathah sudah, fathah sebagai tanda asal. Sekarang tanda alif, wal alif wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Nah, dia cuma ada di asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah? Abuka. Sebenarnya yang perlu kita luruskan, asmaul khamsah itu bukan sepaket itu. Tapi abunnya, akhunnya saja, hamunnya saja. Fu di situ aslinya adalah famun ya. Famun atau fuhun. Karena mulut dalam bahasa Arab ada dua, bisa famun, bisa fuhun. Kemudian supaya mudah diucapkan, dihapus mimnya, langsung fuka gitu. Yang kelima ada zu. Zu artinya kepemilikan, pemilik ya. Zu itu artinya zulfahmi, orang yang memiliki pemahaman, apalagi zulmali, pemilik harta. Ya, kalau Zulkifli apa? Zulkarnain. Zul arti pemilik. Kalau mau bikin nama bisa pakai zul ya. Tambahkan sifat positif setelahnya, misalkan Zulfahmi, Zulilmi dan seterusnya. Baik. Lihat contohnya, lihat. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka, ya. Aku melihat bapakmu. Mana asmaul khamsahnya? Abaknya ya, ingat bukan abakannya. Abaka ini satu kesatuan. Abaknya mudhof sekaligus asmaul khamsah, kafnya di situ mudhof ilaih. Ingat, nah, kafnya bisa diganti-ganti toh. Antum bisa ganti-ganti ra'aitu aba misalkan aba Muhammadin bisa. Ini kan nama kunya toh. Nama kunya bisa diganti-ganti. Ra'aitu aba Salman. Ra'aitu aba Hurairata. Ra'aitu aba, misalkan nama kunyahnya yang terkenal ya. Ada Abu, di sini ada Ustadz Abu Salman, Abu siapa lagi? Abu Umair. Ya.
tinggal ganti aja ra'aitu Aba Umair dan seterusnya. Wa akhaka juga bisa. Maka yang antum fokuskan asmaul khamsahnya di situ aba pakai alif, aba. Maka tidak boleh abu, tidak boleh abi. Paham insyaallah? Dia nasab. Lanjut tanda ketiga. Tanda ketiga wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi. Tempatnya pada isim apa? Cuma pada isim fi jam'il muannatsi as-salim. Pada isim jamak muannats salim saja. Contohnya ada enggak di situ? Enggak ada ya. Coba kita buat contohnya. Jamak muannats salim. Nasara Aliyun muslimatin. Mana nasabnya? Tin, itu nasabnya. Dia di kasrah. Enggak boleh antum bilang nasara Aliyun muslimatan. Memang enggak ada ya muslimatan ya. Muslimatan enggak boleh kan? Muslimatun salah juga. Harus muslimatin, harus kasrah. Faham? Ali menolong kaum muslimah itu. Tanda keempat, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Tasniyah maksudnya isim musanna, wal jam'i maksudnya jamak mudzakkar salim. Adapun tanda nasab berupa huruf ya terdapat pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Kita buat contoh. Isim musanna. Nasara Aliyun muslimaini. Nasara Aliyun muslimaini. Pakai ya enggak? Pakai ya, muslimaini. Maka antum enggak boleh dipaksakan pakai alif. Nasara Aliyun muslimani. Salah enggak? Salah ya. Baik, paham? Bisa Ali menolong dua orang muslim. Sekarang yang jamak, tanda nasab dengan huruf ya pada jamak mudzakkar salim. Kita buat contoh. Nasara Aliyun, ya tinggal diganti saja muslimina. Antum enggak boleh mengucapkan Nasara Aliyun muslimuna, salah. Paham? Ya, sebenarnya kan mudah ya. Ajrumiyah itu lebih mudah dari Muyassar ya. Coba Muyassar berapa halaman? Ya kan? 80 berapa? 6 ya? 84. Nah, ini cuma 22 halaman, itu pun sebagiannya kosong ya. Lebih mudah sebenarnya, cuma berbahasa Arab aja, full ya. Ya kan, lebih mudah insyaallah ini. Baik. Kemudian tanda yang terakhir ya. Tanda yang terakhir dari nasab adalah apa tadi? Yang belum? Ya sudah. Hadfun nun. Ingat tanda nasab ada 5. Alif fathah, alif kasrah, ya, hadfun nun. Fathah, alif, kasrah, ya, tanda nasab pada isim. Hadfun nun dia infirad. Dia terpisah, tersendiri. Ya, kata Syekh Utsaimin, la yusyarikuha. Tidak bisa disatukan pembahasannya dengan isim karena dia menyendiri. Infirad, independen ya. Maksudnya disatukan gimana? Contohnya gini. Kalau pada tanda apa? Tanda nasab fathah, tanda nasab alif, tanda nasab kasroh, tanda nasab ya, kita masih bisa membanding-bandingkan isim musanna dengan jamak mudzakkar salim, ya kan? Kemudian misalkan isim mufrad tadi ada ya, isim mufrad jamak taksir, masih bisa diserikatkan, disekutukan pembahasannya. Tapi kalau sudah bahas hadfun nun, dia harus sendiri karena cuma dimiliki oleh fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Ya, nanti murajaah lagi ya. Af'alul khamsah fi'il-fi'il yang ada akhiran nunnya, berpola yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina.
Yaf'alani domir huma, taf'alani domir huma juga toh? Ya. Atau antuma bisa juga. Yaf'aluna domir hum, taf'aluna domir antum, taf'alina domir anti. Jadi af'al khamsah itu pola fi'il yang fa'ilnya domirnya ketika ditasrif huma, antuma, hum, antum, anti. Nah, supaya antum enggak bingung. Nanti tinggal diisi, mau diisi yaktubu bisa, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubina. Mau diisi yajlisu juga bisa. Makanya kata ulama ada yang mengkritik ini penamaannya kurang tepat. Harusnya al-amsilatul khamsah, bukan af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah syaratnya harus 5 fi'il saja. Berarti nanti yajlisu enggak boleh masuk. Karena fi'ilnya sudah disebutkan cuma yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Lalu yang benar apa? Amsilatul khamsah. Cuma 5 misal aja. Ini 5 template. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini template misal. Adapun nanti fi'il lain bisa masuk enggak? Semuanya bisa. Yajlisu, taqra', yaqra'u, semua bisa masuk. Penamaannya kurang tepat. Oh, ternyata dibantah sama ulama yang membuat penamaan af'alul khamsah. Apa bantahannya? Litakrib, ya. Dalam rangka mendekatkan pemahaman pemula supaya ingat dengan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah 5 isim benar enggak? Benar kan, cuma abun, akhun, hamun, fu, zu. Boleh enggak yang lain masuk? Enggak boleh. Paham sampai sini? Jadi sebenarnya boleh-boleh saja antum pakai istilah apa? Af'al khamsah. Ya, khilaf. Lanjut. Sekarang hadfun nun, wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'ali khamsati allati raf'u. Syaratnya af'al khamsah itu syaratnya apa? Dia ketika raf'uha bisabatin nuni ada huruf nunnya. Syaratnya ketika rafa sebelum jadi nasab ada huruf nunnya. Coba kita buktikan dengan ayat Quran. Ada ayat yang didahului fi'il mudhari'nya didahului alat penasab. Kemudian nunnya hilang, seakan-akan kita itu enggak tahu itu ada nun. Di surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dan seterusnya. Pada kata apa? Ya, liya'budu, linya itu lamukai, fungsinya menasabkan. Ya'budu, kalau kita putus itu kan panjang kan? Ya'budu. Tapi karena kita bacanya nyambung, jadi bacanya pendek. Liya'budullaha. Kalau kita putus dengan lafaz Allah, bacanya panjang. Liya'budu, aslinya ya'buduna. Paham sampai situ? Dan itu banyak ditemukan di ayat Quran. Antum sambil dilihat ya. Kalau ada fi'il yang tiba-tiba ujungnya wawu atau tiba-tiba ujungnya ya, fi'il mudhari' ya, ujungnya alif, oh berarti dulunya ada nunnya gitu. Dengan syarat sebelumnya ada alat penasab dan antum pastikan maknanya, terjemahnya antum pastikan i'rabnya di Al-Qur'an itu merupakan alat penasab dan fi'ilnya fi'il mudhari' yang mansub. Jelas? Sekarang halaman ke-5. Ya, khafat ya. Sekarang jar. Jar ini lebih mudah karena tanda khafatnya atau tanda jar. Ingat jar khafat, jar itu istilah Basrah. Mazhab Basrah mengistilahkan jar. Adapun mazhab Kufah dan Ibnu Ajurum itu Kufiyun. Ya, mazhabnya Kufah. Mazhab bahasa Arabnya Kufah. Jadi beliau istilahkan dengan khafat. Di antara ciri mazhab Kufah yang lain adalah
mereka ulama-ulama yang menganggap fi'il amr itu tidak mabni. Sedangkan kita ketahui ketika dulu belajar mungkin di Muyassar atau kitab-kitab yang lain, fi'il amr itu apa? Mabni kan? Berarti antum mazhabnya Basra ya. Mazhabnya taklid bukan Basra ya, taklid sama guru. Dan mazhab itu sebenarnya ada 5. Mazhab ilmu nahwu ada 5. Basra, Kufah, Baghdad, apa lagi? Mesir ya. Ada 4 ya. Satu lagi apa? Ana lupa satu lagi. Rata-rata semuanya di Irak ya. Irak itu dulu pusat ilmu. Pusat ilmu zaman dulu itu 2, di Mekah, Madinah, dan di Irak. Ada Baghdad, ada Basra, ada Kufah, itu semua di Irak. Baik, itu sekilas. Sekarang kita bahas khafad. Walil khafdi salasu alamatin. Khafad atau jar ada 3 tanda saja. Ingat kaidahnya, tanda yang disebutkan pertama itu tanda asal, tanda default. Dan setiap tanda default dari masing-masing i'rab, rafa, nasab, jar dan jazm, pasti semuanya pasti semuanya harokat. Tanda asal pasti semuanya harokat. Sehingga antum kalau ngajar kepada santri yang masih 0, antum bilang pokoknya rafa itu akhirannya dhammah. Pokoknya rafa itu nasab itu akhirannya fathah. Jar akhirannya kasrah. Jazm akhirannya sukun. Boleh enggak? Boleh. Dalilnya adalah setiap tanda asal adalah harokat. Antum enggak salah. Nanti perinciannya nanti kalau sudah lanjut nanti kita kasih tahu kok ada tanda-tanda yang lainnya yang disebut dengan tanda niyabah. Itu tanda pengganti. Tanda penggantinya niyabahnya adalah huruf ya dan fathah. Kasrah tanda asal, ya dan fathah tanda niyabah. Fa'amal kasratu, sekarang kita bahas yang kasrah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Kenapa dibaca mawadhi'a? Karena dia jamak taksir dan polanya mengikuti sigoh mafa'ilu, sehingga menjadi ismul adillah yang sharif. Ismul adillah yang sharif ketika majrur dengan harokat fathah, maka dibaca mawadhi'a. Dia majrur karena mudhof ilaih dari salasati. Tapi kalau syaratnya dibatalkan, maka bisa dibaca kasrah. Syaratnya apa? Mawadhi'nya harus dikasih alif lam, atau mawadhi'nya punya mudhof ilaih lagi. Baru nanti dia batal syaratnya, boleh dibaca mawadhi'i. Pelajaran Muyassar kan? Iya, halaman berapa itu? Halaman 15 ya. Ya enggak? Perincian tafsilu allati ismul asmaul lati la tansharif. Baik. Ada 3 tempat, mawadhi artinya tempat, 3 jenis isim. Yang pertama, tanda jar berupa kasroh ada pada isim mufrad. Langsung aja kita bikin ya. Marartu bi Muhammadin. Aku melewati apa? Muhammad. Enggak boleh antum bilang marartu bi Muhammadan, marartu bi ya Muhammadun, enggak boleh. Harus marartu bi karena ada huruf jar bi Muhammadin. Dhahaba Aliyun ilal masjidi. Antum enggak boleh ucapkan dhahaba Aliyun ilal masjida, salah. Ilal masjidu juga salah. Harus ya di kasrah. Ada kata munsharif, maksudnya apa? Syaratnya isim mufrad yang munsharif. Munsharif itu lawannya ghairu munsharif. Artinya isim mufrad yang bukan ismul adillah yang sharif. Ada enggak isim mufrad yang masuk golongan ismul adillah yang sharif? Banyak. Ya kan? Setiap nama orang yang berakhiran ta marbuthah ismul adillah yang sharif. Aisyah, Hamzah, ya kan? Banyak kan? Itu enggak bisa di tanwin.
cirinya ismul ladzi isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bisa ditanwin. Muhammadun, Zaidun, Kitabun, Maktabun, dan seterusnya. Isim mufrad yang ghairu munsharif, apalagi nama orang yang akhirannya ada alif nunnya. Salman, Sulaiman, apalagi? Usman, ya. Itu enggak boleh antum tanwin Salmanun, enggak boleh, ya. Paham di sini? Itu maksudnya munsharif, lawan dari ismul ladzi la yansharif. Wa jam'u taksiri al-munsarifu sama, atau wa jam'i at-taksiri al-munsarifi. Jamak taksir yang munsharif, ya. Kita buat contoh. Harus kasrah, ya. Marartu bi at-tullabi. Aku melewati para santri tulab, jamak dari thalib, jamak taksir. Karena thalib itu punya 3 jamak, bisa thalibuna, jamak mudzakkar salim, bisa jamak taksir apa? Tulab, bisa bisa berapa? Satu lagi, jamak taksir lagi, tolabah, tolabatu, tolabatun itu jamak juga dari tolibun. Namun yang masyhur adalah penggunaan jamak yang mana? Tulab. Yang itu jangan pakai tolibun, ya. Kalau penuntut ilmu itu orang Arab bilang tulab, bukan tolibun. Tulab. Baik. Tadi ya, marartu bi at-tullabi. Antum enggak boleh bilang marartu bi at-tullaba, salah. Marartu bi at-tullabu juga salah. Jamak taksir yang munsharif, berarti ada jamak taksir yang tidak munsharif. Tidak munsharif artinya tidak bisa ditanwin. Semua jamak taksir yang tidak bisa ditanwin masuk ismul ladzi la yansharif. Contohnya apa? Jamak taksir yang berpola mafa'ilu. Itu satu. Masajidu enggak boleh ditanwin. Apalagi dananiru, kan dimuyasarkan itu, kan? Iya, masajidan enggak boleh masajidan. Kecuali syaratnya terbatalkan, ada alif lam dan ada mudhaf ilaih. Baik, itu ya. Nanti kita murajaah lagi di kitab Muyassar. Sekarang yang jamak muannas salim. Harus kasrah. Ingat, harus kasrah ketika majrur. Contohnya marartu bi muslimatin. Enggak boleh muslimatun. Apalagi muslimatan, ya. Sekarang tanda khafad berupa ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'. Tanda khafad, ya, yang berupa ya ada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, tasniyah itu isim musanna, wal jama' mudzakkar salim. Paham insyaallah? Insyaallah ini sebenarnya mudah. Antum bikin bagan ini cuma 2 bagan. Pantu kalau mau bikin tabel itu cuma 2 tabel, bisa diringkas. Tanda-tanda i'rab kan sebenarnya. Sekarang tanda khafad berupa huruf ya ada 3 tempat juga. Yaitu pertama di asmaul khamsah, kita buat contohnya marartu bi abika. Pakai apa? Pakai ya. Aku melewati bapakmu. Sekarang pakai tasniyah, pakai isim musanna. Marartu bi muslimaini. Aku melewati 2 orang muslim. Sekarang pakai jamak mudzakkar salim, marartu bi muslimina. Semuanya pakai ya. Paham sampai sini? Lanjut ke fathah. Tanda khafad atau jar berupa fathah cuma terdapat pada apa? Ismul ladzi la yansharif. Bikin enggak kalimatnya? Kita bikin. Marartu bi, ya, aku melewati, aku berpapasan dengan Aisyata. Ya, enggak boleh Aisyati karena Aisyah nama orang berakhiran ta marbuta, ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ketika majrur dengan fathah. Gitu bisa. Marartu bi Aisyata, marartu bi Salmana, marartu bi Utsmana, semua di fathah. Sekarang i'rab terakhir yaitu jazm. Wal jazmi alamatani, cuma 2 tanda saja. Yang pertama sukun, yang kedua hadfu. Al hadfu artinya apa? Menghapus huruf terakhir yang merupakan huruf illat. Baik ya? Baik.
kita sepakati dulu, sukun itu harokat bukan? Bukan, ya. Harokat cuma 3, dhamma, fathah, kasroh. Hati-hati mengajar TPA, ya. Ulama bahasa sepakat sukun bukan harokat. Namun adamiyatul harokah, simbol ketiadaan harokat itu sukun. Seingat ana itu dijelaskan saya Utsaimin di sarahnya, di sarah Ajurumiyah. Sukun itu bukan harokat, tapi adamiyatul harokah, simbol ketiadaan harokat. Beda kan? Beda, ya. Kalau harokat kan cuma 3, dhamma, fathah, kasroh. Sukun bukan harokat, tapi simbol tidak adanya harokat. Itu karena sukun artinya kan sakinah, tenang, mati, berhenti, sehingga harokatnya tidak bisa dibaca. Baik. Nah, kondisi asalnya jazm itu dengan sukun, defaultnya dengan sukun. Adapun hadzf itu tanda niyabah, tanda pengganti saja. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Tempatnya cuma satu saja, tanda jazm dengan sukun cuma di fi'il mudhari' sahih akhir. Apa fi'il mudhari' sahih akhir? Setiap fi'il mudhari' yang akhirannya sahih, tidak ada huruf ilat, baik itu wawu sukun, ya sukun, ataupun alif. Alif tidak perlu kita bilang alif sukun, karena alif itu pasti sukun. Contoh yang dengan wawu, yad'u, kan di Muyassar kan? Di tabel halaman berapa? Halaman 24. Yad'u yang pakai ya, yarmi, yahdi. Yang pakai alif, yardo. Yardo, ya, yang di Muyassar, ya. Yardo, meridoi. Baik, semuanya biasanya dibengkongkan. Sebentar. Itu yang lawan dari sahih akhir, ya. Kalau sahih akhir tidak ada huruf-huruf bengkong itu, dia bersih, yaktubu, yajlisu, yaqra'u, bersih kan? Huruf terakhirnya merupakan huruf ketiga dari kata asalnya. Yaktubu, kataba, ba-nya huruf ketiganya asli. Tapi kalau yarmi, yad'u, yardo, huruf terakhirnya itu huruf tambahan, bengkongnya itu. Bukan huruf tambahan, huruf asal tapi berupa huruf ilat. Ya, tapi berupa huruf ilat. Secara lat bukan huruf tambahan tapi huruf asal tapi berupa huruf ilat, huruf yang cacat, ya. Alif, wawu, ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan, buat contoh dulu. Contohnya di Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lam aslinya ya'lamu, karena kondisi asal fi'il mudhari itu marfu. Kondisi asal semua lafaz itu marfu. Aslinya ya'lamu, kemasukan alat penjazm alam. Alam ya'lam menjadi sukun. Di surat Al-Ikhlas juga sama. Lam yalid walam yulad. Kenapa sukun? Ada lam. Tidak, artinya tidak beranak. Aslinya yalidu. Aslinya yalidu. Alam nashrah laka sadrak. Aslinya nashrahu. Paham kan? Nah, itu contohnya di Al-Qur'an begitu. Maka dengan sukun, ya. Sekarang yang dengan hadzf. Wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al-mu'talil akhir. Tanda jazm berupa hadzf kalau di Muyassar istilahnya apa? Hadzful akhir. Ini cuma beda sedikit istilahnya. Terdapat hanya pada fi'il mudhari yang mu'tal. Mu'tal itu lawan dari sahih. Berarti fi'il mudhari'nya akhirannya ada ilat. Ada alif, waw sukun atau ya sukun. Itu tempat pertama. Tempat kedua, secara lat bukan pada fi'il mudhari' mu'tal akhir saja. Tempat kedua terdapat juga pada af'alul khamsah allati raf'uha bisabat. Cirinya af'alul khamsah itu kalau dirofakkan sabat nunnya. Sabat itu artinya ada, kokoh, ya. Sabat itu artinya bukan menyebutkan, ya. Kadang kita terjemahnya
disebutkan nunnya. Sebutkan dari mana terjemahnya? Dari sabat. Oh, bukan ya. Sabat itu artinya sabit, ya. Kokoh. Baik. Contohnya dulu yang mutal akhir, contohnya di Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fil. Alam taro. Panjang enggak taronya? Pendek. Kenapa? Karena huruf ilatnya bengkongnya dihapus. Karena apa? Alat penjazm alam. Taro, aslinya taro. Aslinya taro. Engkau melihat, tidakkah engkau melihat, menyaksikan bagaimana fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Allah berbuat, ya, Allah membalas pasukan gajah. Taro dari yaro, dari ro'a fil madinya, dari ro'a, ya. Ro'a ini apakah mau dibuat seperti ini atau dibiarkan kosong nulisnya atau dikasih alif? Ini pelajarannya imla, ya. Kita harus belajar imla. Yang benar dibaca apa? Ditulis apa? Alif, wawu, apa, ya. Atau biarkan aja kosong, simbolnya saja. Mana yang benar? Pelajaran imla. Caranya lihat harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya itu fathah, biasanya dipilih alif. Kalau harokat sebelumnya dhamma, biasanya dipilih wawu. Kalau harokat sebelumnya kasrah, dipilih biasanya ya. Penopang dari simbol hamzahnya. Ini belajarnya di imla. Ya. Taro dihapus kena alam, hapus ilatnya. Jadi pendek, antum enggak boleh baca alam taro kaifa, antum disalahkan, ya. Baik. Itu yang mu'tal akhir. Sekarang yang af'al khamsah. Kita buat contoh. Kita lagi bahas jazm, ya. Af'al khamsah itu setiap fi'il yang ujungnya ada nun, yaktubuna, taktubuna, yajlisuna, dan seterusnya. Contohnya di surat tadi Allah Ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Surat apa? Bi ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu. Aslinya ya'buduna. Af'al khamsah ada nunnya. Kok dihapus, Mas? Dihapus karena ada alat penjazmnya apa? Lam amr. Ingat di Muyassar, alat penjazm yang menjazm satu fi'il ada 6. Lam, alam, lamma, alamma, lam amr, lanahi. Yang menjazm dua fi'il ada 12. Nanti dibuka lagi. Fal ya'budu. Itu ada lam sukunnya, itu lam amrnya di situ. Fal. Lam amr itu terjemahnya hendaknya. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Maka Syekh Utsaimin dalam tafsir juz amanya tidak menganjurkan dibaca bersambung, tapi dianjurkan membaca berhenti di situ. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena kalau disambung, khawatir orang awam menyangka ayat setelahnya merupakan sifat dari bait. Apa arti ayat setelahnya? Alladzi at'amahum min ju'. Itu sifat memberikan makan, menghilangkan kelaparan. Kira-kira sifatnya Allah atau sifatnya bait? Sifatnya Rabb. Tapi karena orang awam takutnya salah sangka, oh berarti Ka'bah itu hebat ya. Bisa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka kata Syekh Utsaimin di tafsir Ama dianjurkan berhenti. Falyabudu rabb hadzal bait. Baru alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Apa maksud contohnya? Contohnya kita buat, bapakmu tidak pernah minum khamar. Yang bahasa Arabnya gimana?
bapakmu tidak pernah minum khamar. Pakai apa? Pakai lam. Lam itu meniadakan ya sesuatu yang madhi, lampau. Fi'il mudhari kan aslinya sedang terjadi atau akan terjadi. Karena ada lam, maka menggeser zamannya. Semula zamannya hal wal istiqbal, hal sedang terjadi, istiqbal akan datang, digeser ke madhi. Jadi kalau pakai lam, artinya dia tidak pernah. Dulu dia tuh nggak pernah minum khamar. Bapakmu itu dulu nggak pernah minum khamar. Maka bahasa Arabnya gimana? Terakhir ya, sebelum kita tutup. Berarti pakai lam. Tadi tidak pernah minum khamar. Lam yashrob, ya. Yashrob. Jazm. Tapi kita nggak fokus ke sini ya. Sebentar. Ini jazm pada fi'il af'al khamsah. Anak kira asmaul khamsah. Berarti fi'ilnya ganti pakai yashrabuna. Aslinya yashrabuna sebelum ada ini. Yashrabuna al-labana, misalkan gitu aja. Mereka minum sebelum ada lam, mereka orang yang minum susu. Filenya kita hilangkan dulu biar mudah. Masukkan lam, maka hadzf nun. Kalau hadzf nun menyisakan wawu, maka dianjurkan ulama nahwu ditambahkan alif. Dianjurkan tambahkan alif untuk membedakan dengan isim. Bisa. Untuk membedakan dengan isim, misalkan muslimu Makkah. Kaum muslimin dari Mekah. Karena muslimu Makkah mudhaf ilaih, mudhaf kalau jamak mudzakkar salim nunnya dihapus. Aslinya muslimuna plus Makkatu. Diidhofahkan jadi muslimu Makkah. Supaya membedakan dengan isim. Isim enggak ada ininya kan? Juga untuk membedakan dengan fi'il mudhari yang mu'tal. Yad'u enggak ada toh ininya. Baik. Contohnya lam yashrabu al-labana. Itu pada af'alu khamsah. Maka selesai pelajaran kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.